Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 analisis laporan keuangan akan menjelaskan materi mengenai rasio aktivitas. Perkenalkan, nama saya Feby Haliana Putri dengan NIM 12403193015. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian rasio aktivitas dan juga tujuan manfaat rasio aktivitas. Rasio aktivitas atau activity ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa efektif perusahaan dalam memanfaatkan semua sumber daya yang dimilikinya. Rasio aktivitas juga digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Dari hasil pengukuran dengan rasio aktivitas, akan terlihat apakah perusahaan lebih efisien dan efektif dalam mengelola aset yang dimilikinya, atau mungkin justru sebaliknya. Semua rasio aktivitas melibatkan perbandingan antara tingkat penjualan dan investasi pada berbagai jenis aktiva. Rasio-rasio aktivitas menganggap bahwa sebaiknya terdapat keseimbangan yang layak antara penjualan dan beragam unsur aktiva, misalnya persediaan, aktiva tetap, dan aktiva lainnya. Aktiva yang rendah pada tingkat penjualan tertentu akan mengakibatkan semakin besarnya dana kelebihan yang tertanam pada aktiva tersebut. Dan dana kelebihan tersebut akan lebih baik bila ditanamkan pada aktiva lain yang lebih produktif. Tujuan dan manfaat rasio aktivitas. Dalam praktiknya, rasio aktivitas yang digunakan oleh perusahaan memiliki beberapa tujuan yang untuk dicapai, yaitu yang pertama, untuk mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu periode, atau berapa kali dana yang ditanam dalam piutang ini berputar dalam satu periode. Yang kedua, untuk menghitung hari rata-rata penagihan piutang atau days of receivable, di mana hasil perhitungan ini menunjukkan jumlah hari atau berapa hari piutang tersebut rata-rata tidak dapat ditagih. Yang ketiga, untuk menghitung berapa hari rata-rata persediaan tersimpan dalam gudang. Yang keempat, untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam modal kerja berputar dalam satu periode, atau berapa penjualan yang dapat dicapai oleh setiap modal kerja yang digunakan atau working capital turnover. Yang kelima, untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam aktiva tetap berputar dalam satu periode. Dan yang terakhir, untuk mengukur penggunaan semua aktiva perusahaan dibandingkan dengan penjualan. Terdapat 4 manfaat yang dapat kita ambil dari rasio aktivitas, yaitu 1. Dalam bidang piutang, dalam bidang persediaan, dalam bidang modal kerja dan penjualan, serta dalam bidang aktiva dan penjualan. Selanjutnya, jenis-jenis rasio aktivitas. Yang pertama, perputaran piutang merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu periode atau berapa kali dana yang ditanam dalam piutang ini berputar dalam satu periode. Semakin tinggi rasio menunjukkan bahwa modal kerja yang ditanamkan dalam piutang semakin rendah dibandingkan dengan rasio tahun sebelumnya. Rumus perputaran piutang yaitu penjualan kredit dibagi rata-rata piutang atau penjualan kredit dibagi piutang. Sebagai catatan, apabila data mengenai penjualan kredit tidak ditemukan, dapat digunakan angka penjualan total. Yang kedua, perputaran persediaan merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanam dalam sediaan ini berputar dalam satu periode. Rasio ini dikenal dengan nama rasio perputaran sediaan. Rasio perputaran persediaan mengukur efisiensi pengelolaan persediaan barang dagang. Menurut James, perputaran persediaan rumusnya yaitu harga pokok barang yang dijual dibagi sediaan. Sedangkan menurut Jeffrey Weston, rumus perputaran persediaan yaitu penjualan dibagi sediaan. Yang ketiga, rasio perputaran modal kerja. Perputaran modal kerja merupakan perbandingan antara penjualan dengan modal kerja bersih, di mana modal kerja bersih adalah aktiva lancar dikurangi utang lancar. Rasio ini mengukur aktivitas bisnis terhadap kelebihan aktiva lancar atas kewajiban lancar serta menunjukkan banyaknya penjualan dalam rupiah yang dapat diperoleh perusahaan untuk tiap rupiah modal. Perputaran modal kerja dihitung dengan rumus penjualan bersih dibagi modal kerja rata-rata atau penjualan bersih dibagi modal kerja. Yang keempat,
rasio perputaran aktiva tetap merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam aktiva tetap berputar dalam satu periode. Atau dengan kata lain, untuk mengukur apakah perusahaan sudah menggunakan kepastian aktiva tetap sepenuhnya atau belum. Rumus untuk mencari rasio perputaran aktiva tetap dapat digunakan sebagai berikut. Penjualan dibagi total aktiva tetap. Yang kelima, perputaran aktiva merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perputaran semua aktiva yang dimiliki perusahaan dan mengukur berapa jumlah penjualan yang diperoleh dari tiap rupiah aktiva. Rumus perputaran aktiva yaitu penjualan dibagi total aktiva. Selanjutnya yaitu hasil pengukuran rasio aktivitas. Di situ terdapat neraca PT ABC 31 Desember 2020 dan terdapat persediaan awal PT ABC sebesar 5 juta serta piutang awal PT ABC sebesar 4 juta rupiah. Terdapat laporan laba rugi PT ABC 31 Desember 2020, bisa dilihat di situ. Untuk perhitungan rasio aktivitasnya dengan data neraca dan laporan laba rugi di atas. Selanjutnya beberapa perhitungan rasio, di antaranya rasio perputaran piutang yaitu 30 juta dibagi 4 juta ditambah 4 juta dibagi 2, yaitu 7,5 kali. Untuk perhitungan average collection per periode yaitu 4 juta dikali 360 dibagi 30 juta, yaitu 48 hari. Untuk perhitungan rasio perputaran persediaan yaitu 20 juta dibagi 15 juta ditambah 5 juta dibagi 2, yaitu hasilnya 2 atau bisa disebut 2 kali. Untuk rasio capital turnover yaitu 30 juta dibagi 22 juta dikurangi 6 juta, yaitu 1,87 kali. Total asset turnover yaitu 30 juta dibagi 28.500 hasilnya 1,05. Untuk Fisher asset turnover yaitu 30 juta dibagi 6 juta sama dengan 4,61 kali. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.